Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Herian. Saya baru aja nonton ya percakapan antara Firdaus ya, Firdaus pengacara dukun dengan adiknya guys. Jadi saya mau dari percakapan dua orang ini ya, kita bisa mengambil hikmah di dalamnya. Jadi begini. Jadi pengacara dukun yaitu Firdaus ini ya, kita tahu ya dukun itu haram dalam Islam ya. Kita percaya hal gaib, percaya, kita wajib percaya ya kepada hal-hal gaib kita wajib percaya. Tapi kita tidak boleh percaya dukun guys. Haram ya percaya dukun, atau kita mendekati sihir haram. Jangan lagi kita tuh melakukan pakai sihir, mendekati aja kita tidak boleh gitu kan, baik dukun maupun pakai sihir. Nah, jadi adiknya ini ya, ini luar biasa. Saya respect sama adiknya Firdaus, tapi tidak dengan abangnya ya. Jadi gini, adiknya ini ditanya sama si Firdaus gitu kan. Adiknya kan kerja sebagai tukang ojek, ya, ojek atau Grab gitu kan. Nah, sementara dia sarjana gitu kan. Jadi ditanya gitu kan. Jadi kan maksudnya nih si Firdaus ini ya, pengacara dukun ini bermaksud hendak kayak kepo lah. Kenapa adiknya tuh kok sarjana tapi kok tukang ojek gitu kan? Dan sini adiknya memberikan pelajaran luar biasa kepada abangnya gitu kan. Dan soalnya kalau saya jadi abang ya, saya jadi abang itu saya malu guys, jujur. Saya malu, wallahi saya malu ketika adik saya menasihati saya seperti itu. Jadi ukuran itu guys ya, kesuksesan itu ukurannya bukan hanya sekedar harta atau pekerjaan, bukan ya. Tapi apakah itu halal dan berkah gitu dan baik gitu kan. Nah, jadi kalau Anda melakukan sesuatu yang haram ya, melakukan sesuatu haram, meskipun Anda kaya raya, sukses, itu bukanlah suatu kesuksesan dalam Islam ya. Melainkan adalah suatu kemalangan, suatu bencana ya. Karena kenapa? Karena Anda menukar dunia Anda dengan menukar akhirat Anda dengan dunia gitu, ya kan? Di dunia anggaplah Anda tuh senang kan, sukses, kaya raya, pengusaha, ya kan, pengacara dukun gitu kan. Tapi Anda di akhir nanti Anda akan menderita kalau Anda tidak bertobat, tidak segera bertobat. Kenapa? Karena akan siksanya akan berat bagi seorang yang masuk ke dalam dunia perdukunan, apalagi sampai membela para dukun sebagai pengacara gitu kan. Nah, jadi adiknya ini memberikan pelajaran berharga bahwa dia menyebut bahwa dukun itu dilarang, haram ya, dalam Islam haram, dan saya sangat setuju sekali. Dan itu memang merupakan apa yang diajarkan oleh ulama kita dari zaman dahulu kala gitu kan. Nah, lalu dia mengatakan bahwa dukun itu ada dari dulu gitu kan, dari sejak zaman Nabi Adam, bahkan di zaman Rasul itu kan, itu dipraktikkan oleh para kaum kafir Quraisy, orang Arab jahiliyah gitu kan. Bukan hanya orang kafir Quraisy tapi orang-orang Arab jahiliyah, termasuk umat-umat Nabi sebelumnya gitu kan. Ada yang mempraktikkan dunia perdukunan gitu kan. Nah, itu merupakan suatu kebodohan. Nah, Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk kata beliau ini ya, dan saya setuju sekali gitu, diutus untuk mencerdaskan kehidupan orang Arab jahiliyah dengan datangnya Islam gitu kan, dengan syariat Islam yang melarang perdukunan. Jadi Firdaus tanya, jadi orang-orang yang dukun-dukun itu bodoh dong? Iya kata dia, dan saya setuju sekali gitu kan. Karena kenapa bodoh ya? Gini guys ya, bodoh di sini adalah artian karena udah tahu itu dilarang, udah jelas Nabi itu diutus untuk menjelaskan umat manusia gitu kan, dari kebodohan, dari hal-hal yang menjerumuskan mereka kepada neraka, kepada hal-hal yang merusak. Karena dunia dukun itu guys merusak guys ya. Karena dulu tuh yang diajarkan itu adalah contoh ilmu sihir itu kan banyak merusak. Contoh yang seperti yang diajarkan oleh Harun Marut itu adalah bagaimana memisahkan antara dua orang antara suami istri. Itu kan buruk sekali gitu kan. Itu adalah jahat gitu guys. Hal yang sangat dilarang gitu. Dosa ya, haram memisahkan suami dan istri, berusaha memisahkan suami istri. Nah, itulah pakai sihir, yang ilmu sihir yang diajarkan. Lalu juga dipakai juga oleh para penyihir Firaun untuk melawan Nabi Musa. Nabi Musa itu hendak ditakut-takuti atau dicelakai dengan para penyihir ini
membuat menyihir ular dari tali-tali gitu kan, dari banyak tali. Jadi banyak ular diubah dari tali-tali sihirnya itu kan. Tadi berubah dari ular gitu kan, yang banyak sekali. Nah, tapi Allah kasih Nabi Musa itu mukjizat. Bukan sihir ya, karena sihir itu dipelajari ya. Kalau mukjizat tidak. Mukjizat itu memang datang dari Allah dalam artian serta merta gitu, atas izin Allah langsung gitu kan, kun fayakun. Kalau sihir memang dipelajari. Nah, datang dari Allah juga, tapi itu sebagai ujian ya. Sihir itu datang dari Allah juga sama. Mukjizat sama sihir sama-sama datang dari Allah. Cuma bedanya adalah mukjizat itu halal dan itu adalah karomah para nabi. Kalau sihir itu adalah ujian yang Allah turunkan. Sama kayak babi, sama kayak minuman beralkohol itu adalah ujian gitu guys, ujian. Allah ciptakan untuk ujian gitu. Apakah manusia ini taat untuk tidak menyentuhnya atau malah menyentuhnya gitu kan, dan bermain dengannya gitu. Nah, jadi itu adalah suatu karena kalau kita rela, jadi kalau hal-hal yang merusak seperti itu kalau kita lakukan ya, berarti kita ini bodoh gitu. Kenapa? Kita seharusnya hidup di dunia ini kan harusnya kita tuh melakukan hal positif yang membangun, yang baik lah gitu, yang menyebabkan kebaikan bagi semua, bukan seperti sihir yang memisahkan suami dan istri ya kan, dan praktek jahat lainnya gitu. Nah, itu adalah suatu kebodohan. Nah, tapi si Firdaus malah beralasan katanya dukun sekarang kan udah modern gitu kan. Nah, guys, kalau dia berdalil berasumsi bahwa dukun sekarang modern, sama saja kebodohan. Jadi kebodohan yang modern gitu. Jadi ada kebodohan di masa lampau dan ada kebodohan di masa sekarang. Jadi yang diracik aja gitu, dikasih casing yang beda. Jadi kebodohan dulu tuh misalnya kayak orang-orang bodoh dulu mungkin ya ada tau lah, orang-orang bodoh dulu mungkin nampaknya kelihatan memang penampilan bodoh gitu kan. Dalam artian contohnya kayak dilakukan oleh Firdaus ini gitu kan. Yang sekarang gitu kan. Kalau dulu tuh kayak misalnya kayak kayak orang bodoh ya bodoh gitu kan. Dia memang bodoh gitu guys. Kalau sekarang kebodohan itu di casing saya katakan itu nggak bodoh gitu. Jadi misalnya orang bodoh, kalau dulu kan orang bodoh tuh memang dia penampilannya memang maaf ya, memang kalau kita lihat orang sekitar selalu memang penampilan memang dia orang bodoh gitu. Bisa dia solusikan begitu. Kalau sekarang kan mungkin dia pura-pura pintar gitu kan, tapi sebenarnya masih bodoh gitu guys. Jadi mungkin dia memakai kacamata, membawa buku atau apapun itu, yang bawa gadget yang seakan-akan dia tuh pintar, padahal dia tetap bodoh gitu. Nah, sama kayak dukun ini. Dulu kan kebodohan dulu ya, dukun itu mungkin dia masih pakai masih pakai jampi, pakainya pakaian apalah kuno dan segala macam gitu kan, masih pakai ala kuno gitu kan. Nah, kok sekarang mungkin dia sudah pakai gadget, udah ada pengacaranya lagi yang kayak Firdaus kan. Lalu dia udah banyak macam lagi, dia udah berdasi gitu kan. Tapi tetaplah itu suatu kebodohan. Cuman casingnya aja berubah guys. Jadi kebodohan dikasih casing apapun ya tetaplah kebodohan. Nah, itu yang disampaikan oleh adik Firdaus ini, pintar guys. Ngomong saya salut ya. Jadi kalau saya di abang malu guys, malu. Kalau saya di Firdaus tuh malu sama adik gitu kan, dinasihatin adiknya gitu kan. Tapi kita doain semoga si Firdaus nih, penyatar dukun ini dikasih Allah hidayah ya. Semoga dikasih Allah hidayah sehingga dia tobat. Ya kan? Jadi adiknya inilah sarana dia untuk tobat. Jadi Allah itu bersyukur Firdaus punya adik seperti itu ya, yang masih mau memberikan abangnya gitu kan, agar tidak masuk dalam jurang kesesatan lebih dalam lagi, agar segera keluar dari situ, dan adiknya memberi contoh yang sangat guys, yang sangat menohok pada abangnya. Jadi meskipun adiknya itu meskipun dia hanya seorang ojek, meskipun dia punya gelar sarjana, dia nggak malu gitu, dia bangga malah kan, karena dia percaya takdir, dan bagi dia yang penting takdir itu adalah baik dan tidak maksiat gitu guys, ya kan. Nggak masalah saya cuma tukang ojek, nggak masalah meskipun saya punya saudara, yang penting saya tidak melakukan maksiat, yang penting saya tidak masuk ke dunia perdukunan gitu kan. Apalagi sampai meskipun itu tawaran abangnya menawarkan tuh si Firdaus itu kan, nggak mau perusahaan gitu kan, nggak mau uang gitu, nggak mau gitu dia gitu kan, karena itu didapat dari cara yang haram gitu kan. Jadi kalau dukunnya sudah salah, apalagi pengacara dukun guys ya, membela para dukun. Jadi membela suatu hal yang salah
adalah termasuk dari bagian yang salah itu sendiri gitu. Jadi ya inilah perbedaan antara bumi dan langit. Bagaimana adik yang seharusnya guys terbalik nih guys ya. Seharusnya abangnya ngasih contoh ke adiknya. Kayak saya sebagai abang punya adik gitu kan. Saya berusaha jadi yang terbaik. Maksudnya tuh saya tuh berusaha menghindari maksiat agar adik saya tuh ikut saya. Paham ya? Bagi abang tuh seharusnya ngasih contoh kepada adik gitu kan. Misalnya saya berusaha untuk hidup hemat, sederhana, berusaha untuk taat kepada Allah gitu kan. Ya menahan hawa nafsu gitu kan. Menahan nafsu duniawi gitu kan. Jadi ya saya tahu lah bagaimana kalau saya tuh memang suka hidup sederhana guys. Karena praktekkan itu. Kenapa? Karena saya nggak tahu kenapa ya setiap saya tuh membeli sesuatu ya itu saya selalu terbayang wajah orang susah guys. Nggak tahu kenapa guys ya. Saya merasa bersalah gitu kan. Jadi maksudnya gini loh. Meskipun sekarang belum saya bisa bantu mereka gitu kan. Minimal saya tuh janganlah foya-foya. Karena kalau saya foya-foya sampai kapanpun saya kapan saya bisa bantu mereka kalau uang saya habis tuh hal-hal yang tidak berguna gitu. Makanya saya meskipun saya belum bisa bantu mereka, saya niatkan ya Allah nanti saya akan bantu mereka. Jadi saya pengen mampukan diri saya sendiri dulu gitu kan, sehingga nanti saya bisa memberi kontribusi lebih besar kepada mereka gitu. Jadi ketika hendak membeli sesuatu ya yang menurut saya itu berlebihan ya, bahkan dalam hal makan sekalipun gitu, saya merasa senang ya. Saya makan nasi dengan telur alhamdulillah gitu kan. Bahkan ketika saya mau beli yang makanan sedikit, bagi orang mungkin biasa beli nasi ramas misalnya kan, di nasi dengan sambal ayam misalnya atau sambal rendang. Bagi saya menurut saya itu ketika saya beli itu ya saya masih terbayang pakai mesin itu guys. Karena saya merasa saya seharusnya tidak melakukan ini. Padahal itu sebenarnya wajar kan, tapi itulah saya melatih diri saya, membiasakan diri saya untuk seperti itu gitu. Jadi punya empati kepada para fakir miskin. Meskipun sekarang saya belum bisa bantu gitu kan. Nah ini yang saya ajarkan dan saya contohkan pada adik saya. Tapi meskipun dia belum bisa seperti itu, ya minimal kita sebagai abang mencontohkan itu dan kita berusaha untuk taat pada Allah gitu kan. Itu kita contohkan pada adik kita. Tapi ini terbalik guys. Seorang adik malah memberi contoh pada abangnya. Jadi apa sebagai seorang abang nggak malu gitu kan? Kalau saya jujur guys, kalau saya dari dia ya, kalau saya di Firdaus itu saya malu guys. Kan ini soalnya jadi abang tuh adiknya gitu kan. Jadi adiknya tuh soalnya abangnya. Jadi abangnya tuh soalnya adiknya gitu. Itulah mungkin masalah itu, mungkin juga ya mungkin pergaulan juga mungkin atau pendidikan gitu kan. Tapi sini kita bisa melihat mana yang benar, mana yang salah ya. Jadi antara adik dan abang ini, percakapan antara kedua ini kita tahu mana benar, mana salah, mana yang baik, mana buruk, mana yang halal, mana haram, dan mana yang cerdas, mana yang tidak cerdas gitu guys, ya kan? Jadi Anda tinggal pilih, Anda mau seperti adiknya Firdaus atau seperti Firdaus. Kalau saya pribadi jujur saya lebih milih adiknya Firdaus gitu kan. Jadi kan saya kan biarlah saya tukang ojek, Meskipun kita nggak boleh juga vakum ya, kita harus terus berusaha untuk maju gitu kan. Jadi maksudnya meskipun rezeki cuman belum dikasih ya oleh Allah, masih tukang ojek ya, kita jalankan dengan bersyukur, dengan ikhlas, dengan semangat gitu kan. Sampai kita tetap berusaha untuk maju, untuk mencari celah untuk maju dari pekerjaan yang lebih baik, dan tapi yang penting halal dan berkah gitu kan. Menambah modal dan segala macamnya. Yang penting syukur yang ada dan jangan masuk ke dalam dunia perdukunan seperti abangnya, seperti Firdaus gitu kan. Gelas sadar itu adalah memang senjata untuk biar bisa mendapatkan hal lebih baik. Tapi kan memang kalau Allah takdirkan begitu ya kita terima saja. Kami kita berusaha untuk lebih baik ke depannya gitu. Yang penting ini adalah pelajaran yang bagus ya. Percakapan ini bagus sekali karena bagus untuk Anda tonton. Jadi Anda bisa mengambil hikmah di dalamnya. Kalau kesuksesan itu bukan diukur dari harta, dari pekerjaan, ya. Karena kalau harta itu didapat dan pekerjaan itu harta itu didapat dengan cara maksiat, ya bermaksiat kepada Allah, dan jabatan atau pekerjaan itu juga bermaksiat kepada Allah, apa gunanya? Itu merupakan suatu kebodohan. Ya, meskipun dibungkus dengan casing yang modern, tetaplah suatu kebodohan ya. Karena apa? Karena Anda rela menukar akhir Anda dengan dunia yang cuma sementara dan fana ini. Seperti kata adiknya Firdaus ya, dunia ini cuma seperti supermarket. Kalau Anda mengambil barang supermarket itu Anda akan tertahan di kasir, karena Anda harus tanggung jawab, harus bayar gitu kan. Nah, itulah dunia. Semakin banyak Anda ambil ya Anda harus bertanggung jawab untuk bayarnya gitu kan. Nah, jadi sebenarnya jangan berlebihan gitu.
ngapain juga kita berlebihan gitu kan, toh kita akan meninggalkan semuanya ini. Jadi secukupnya aja guys ya, seperti yang saya coba lakukan ya, secukupnya aja. Saya beli barang tuh yang berguna saja. Meskipun misalkan saya beli komputer sekalipun, itu ada gunanya. Saya bisa gunakan untuk bikin konten dakwah, saya bisa gunakan untuk ya untuk isi waktu luang gitu kan. Yang penting tidak asal tidak bermaksud pada Allah guys ya. Ya misalnya kayak misalnya komputernya saya didirikan untuk untuk bikin konten dukun, nah itu enggak ya. Yang penting adalah apapun yang Anda beli ya, mahal sekalipun itu ada manfaatnya. Ada memang ada niatkan untuk lillahi taala, untuk agar agar Anda di dunia ini selamat dan di dunia di akhirat juga selamat guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys ya. Respect saya untuk adik Firdaus, dan semoga Firdausnya diberikan hidayah oleh Allah sehingga dia sudah bertobat dan seperti adiknya yang sangat bagus akhlaknya guys, bagus ilmunya juga. Oke, jadi sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.